Hai, apa kabar kalian semua? Untuk temanya kali ini adalah keinginan untuk bersatu dengan orang yang kamu cintai. Jadi kita akan ambil dua energi ya. Energi kamu dan energi dia. Kita akan lihat bagaimanakah energi dia ke kamu dan sebaliknya. Kita akan lihat di sini untuk kalian yang sangat mendambakan ingin bersama dengan orang ini, persatuan fisik terutama, apakah memungkinkan? Jika memungkinkan, itu kapan? Ya, kita akan lihat di sini. Jadi kita nggak berlama-lama, jangan lupa di like, share, subscribe dulu untuk channel aku, ya. Jangan lupa juga komen. Kita lihat energi dari orang yang kamu pikirkan di sini seperti apa. Kita mulai masuk dari energi kalian berdua dulu. Apa? Ada kartu strength. Wow, strength itu terkait dengan kekuatan, tarik menarik. Kemudian energi yang kuat. Energinya di sini itu, kalau strength itu kalian itu seperti kayak saling kuat ya, saling nggak ada yang ketarik, nggak ada yang lemah gitu. Kamu keras, dia keras. Jalan aja, stuck di sini. Energinya stuck. Ya. Kita akan lihat apa keinginan dia dan kamu. Energi kamu, energi dia. Energi kamu, energi dia. Energi kamu, energi dia. Kita akan ambil di sini beberapa kartu ya. Kita akan cocokkan. Bisa dilihat secara spiritualnya seperti apa, secara fisik dan yang diinginkan. Oke, secara spiritualnya kita lihat dulu energi kamu, energi dia. Oke, ini aku akan baca walaupun ini terbalik ya teman-teman. Ada Queen of Swords terbalik. Kamu di sini seperti ingin namanya melepaskan, ya. Ada energi di sini ingin melepaskan dia. Sudah capek, sudah lelah. Aku ingin memutuskan segala sesuatunya secara spiritual di sini, ya. Tapi ternyata kamu tak berdaya. Sementara dia di sini mengisyaratkan bahwa dia sudah solid. Dia sudah ada komitmen. Dia sudah ada namanya keinginan. Dia sudah mau membicarakan ke kamu masalah keinginan, tinggal jalannya aja. Di hati dia sudah berkomitmen dan udah berjanji. Cuman masih belum solid ya teman-teman. Sementara kamu di sini sudah sangat lelah. Aku lihat begitu. Dan di sini keras ya. Kamu nggak bisa ngusik dia. Kamu cepetan dong. Itu nggak bisa. Kemudian kita lihat secara physically seperti apa. Ada kartu Judgment dan ada kartu Two of Cups terbalik. Dikarenakan kamu sudah ada energi kayak meninggalkan dia. Ya, di sini Judgment itu adalah sesuatu yang baru. Kamu mengkonfrontir, sebenarnya kamu tuh udah mau nggak sih sama aku? Kamu sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Kamu ini sebenarnya mau aku nggak sih? Kalau nggak jelas juga, aku mendingan pergi. Kita tutup buku, biarpun kita sudah punya namanya ikatan secara spiritual di sini, tapi aku sudah mulai meragu. Itu yang kamu terus utarakan sama dia. Di sini ada perasaan Two of Cups terbalik. Ya, dia jadi merasa apatis, tidak merasa dicintai. Dia seketika benci sama kamu, ya, benci sama kamu karena kamu di sini terlalu kayak musik banget, sementara dia ini sudah ada niatan, gitu. Tapi masalah waktu, kenapa kamu nggak sabar dulu?
Kayak gitu di sini, ya. Secara keinginan, ada kartu 5 of Wands. 5 of Wands ini kan terkait dengan konflik ya teman-teman. Sesuatu yang berkonflik, sesuatu yang ditutup-tutupi. Tetapi di sini kamu ya, secara keinginan tuh ingin adanya kejujuran dan keterbukaan dari dia. Lu tuh maunya gimana sih? Jangan buat aku tuh berasumsi, jangan buat aku itu tele-tele untuk ngeladenin kamu kalau kamu tuh kedepannya nggak ada keseriusan di aku, gitu. Sebentar, aku nyalain lampu dulu ya, jadi biar kita nggak bias. Sebentar. Mana lampu yang enak? Nah, ini aja. Aku merasakan kamu tuh sudah capek, lelah, bahkan kayak nggak apa ya, tidak merasakan kenikmatan dari hubungan ini karena serba sesuatunya itu ngambang. Dia juga pasif banget di sini. Yang dia inginkan di sini adalah ada kartu King of Wands. King of Wands-nya itu terbalik ya. Kamu tau gak sih jatuhnya apa? Ketika kamu memaksa dia masih belum bisa berbuat aksi. Jadi dia hanya bisa mendiamkan dengan semua pemikiran kamu, dengan semua persepsi kamu. Dia mendiamkan jatuhnya. Karena jujur ya teman-teman, di sini dia kayak mulai pesimis dan tidak percaya gitu loh. Kalau kamu setia di sini, harusnya kamu bisa menunggu. Kamu tahu kan kondisi aku tuh tidak banyak gitu loh. Masalahnya tidak sedikit. Masalahku tuh banyak banget. Kamu meminta request dan uring-uringan di saat yang nggak tepat. Itu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan buka dua-dua di samping. Ada apa? Apa sih yang menjadi masalah dia? Ada kartu Steer. Ini coba aku shuffle dulu ya teman-teman. Takutnya kebalik semua. Oke. Ada kartu Steer in reverse. Ada kartu I'm in reverse. Bentar, kita balik-balik dulu kartunya, jadi supaya nyampur. Apalagi Vasago in reverse. 3 kartu in reverse. Bukan berarti jelek ya teman-teman. Kalau in reverse itu berarti ada harus yang kita concernkan. Ada apa dari dia? Ada kartu Ace of Swords, ada kartu Five of Cups, ada kartu The Tower kebalik. Semuanya serba terbalik, ups and down. Hidupnya dia ini jujur aja ya, dia tidak tahu harus berencana mulai dari mana. Dikarenakan di sini ada kesedihan, ada kehilangan yang sangat dalam. Ya, yang dia tuh sebetulnya belum bisa move, belum bisa untuk healing. Lagi proses healing. Ada kartu The Tower di sini, keinginan dia untuk membuild up dulu apa yang membuat dia sedih. Ada beberapa di sini kasusnya yang sedang kehilangan, ada kasusnya di sini yang mungkin karena desakan kamu dia makin sedih karena dia merasa nggak berdaya sekarang. Ada kartu Ace of Swords yang sebetulnya dia nggak tahu harus ngomong gimana lagi atas pertanyaan kamu, gitu loh. Jadi aku bisa bilang energinya ini ngambang dia di sini, ya energinya ngambang. Secara spiritual ingin adanya perubahan dulu di hidup, gitu. Kenapa dia nggak bisa kasih jawaban kamu sekarang? Kemudian kita klarifikasi kartu Two of Cups-nya mengapa terbalik.
Wow. Terkait dengan janji, ya, terkait dengan janji, janji yang dia ingin build up, keinginan, imajinasi dia dengan kamu, dia tuh sebetulnya sudah berani untuk mau datang sama kamu, ya. Tetapi di sini jujur teman-teman, kendalanya adalah satu, masalah uang. Dia belum punya cukup uang untuk menjawab itu. Karena kalau kamu di sini kan ingin adanya namanya sesuatu yang kamu buat dong untuk aku. Ingin satu aksi, ya. Dan the kartu Eight of Pentacles, dia sudah berupaya sekuat mungkin untuk keuangannya, untuk masalah finansial, kerjaan dan lain-lain, tapi masih belum settle juga di 2021 ini. Makanya dia nggak bisa berkata apa-apa, teman-teman. Ya, kalau kamu memang bisa sabar dan menunggu, itu alangkah lebih baik. Karena di sini dia sudah mulai kehilangan cinta, sudah mulai takut, udah mulai kedesak gitu loh. Tapi kalau kamu minta dia cepat, rasanya nggak bisa. Ada kartu Asmodeus, ada King of Wands di sini, yang dia sebetulnya minat tapi dia nggak bisa berbuat apapun. Mungkin dia cuma bisa berkata-kata tapi tanpa aksi. Kita akan lihat ya lebih detail lagi. Oke. Ada kartu Two in reverse ya. The Hierophant in reverse, ada kartu The Star in reverse, ada kartu Three of Swords. Teman-teman, aku bisa bilang dia itu mungkin ya, dia merasa sakit hati di sini. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk kamu, sudah mungkin mendekatkan secara spiritual sama kamu, mendoakan kamu dan lain-lain, tapi sepertinya kok kayak nggak dikabulkan gitu loh. Orang ini merasa sakit dan mungkin putus asa. Dengan sikap kamu di sini, ya, ada kartu Five of Wands terbalik. Dia melihat bahwa dia mungkin terlalu banyak memberikan harapan gitu loh, yang dia belum bisa penuhi. Ada kartu Three of Swords, mungkin keterkaitan dia dengan orang, ya. Mungkin dia di sini karena dia sudah menikah, atau yang dia inginkan di sini dia tuh pengen lepas dulu dari, misalnya kalau dia menikah, dia susah untuk ngelepasin ya, belum bisa gitu loh. Ada kartu Three of Swords, keinginan dia tuh lepas dulu dari hubungan 3 arah gitu ya. Tetapi di sini dia sudah berusaha berdoa, dia sudah berusaha minta petunjuk ke yang kuasa. Kalau aku lihat ada kartu Stars ya, harapannya ya mungkin susah gitu loh. Bukan dia tidak mau sama kamu, tapi susah untuk bisa bicara. Susah untuk bicaranya itu ya, seakan-akan Tuhan tuh memang tidak memberikan jalan untuk kalian. Karena ada kartu Three of Swords di sini. Three of Swords itu lebih seperti orang yang pengen lepas dari semuanya, pengen tenang, pengen sendiri, tapi belum bisa melepaskan ya, karena keadaannya tidak seperti itu. Dan dia ini sakit hati, dia tuh marah sama diri sendiri ya, ada perasaan emosi, bukan marah sama kamu, tapi lebih ke emosi. Karena dengan kamu uring-uringan, dengan kamu menginginkan namanya mendesak ya, sesuatu yang mendesak dia, di sini dia belum siap dan belum ada jawaban. Jadi ya, kalau misalnya kamu ingin melepaskan orang ini, monggo. Jawabannya seperti itu. Kalau kamu melepaskan orang ini, dipersilahkan. Dia kayak ya udahlah, berarti udah nggak punya harapan lagi. Kalau kamu tidak mau stay,
silahkan gitu ya. Jadi aku lebih banyak nangkep energinya dia seperti itu. Jadi jangan pernah memaksakan kalau misalnya orang itu belum siap. Nah, masalahnya kembali ke diri kamu sendiri. Nah, diri kamu sendiri di sini apakah siap mau menunggu ataukah kamu di sini terbuka? Ya. Kita akan ambil lagi kartunya. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan di sini? Karena it's very complicated kan, sangat complicated ketika kamu menginginkan seseorang untuk menikah dengan kamu, dia belum siap, atau dia belum putus dari pasangannya, whatever. Ini pokoknya jawabannya adalah, aku tidak memihak dan tidak memaksa kamu untuk meninggalkan. Tapi sebaiknya energinya itu kalau kamu mau menunggu, ya itu hak kamu. Cuman jangan menutup hati gitu loh. Ya sambil jalan aja, ya udah, aku sambil cari juga sampai aku dapet yang baik, ya baru kamu tinggalin. Itu nggak apa-apa, karena kenapa? Kadang-kadang ada orang yang tidak terlalu kuat untuk langsung meninggalkan karena nggak ada semangat. Kamu masih butuh gombalannya dia. Tapi sampai kapan kah dia seperti itu kan kita nggak pernah tahu ya. Di sini ada Frog ya, ada Prince of Summer. Prince of Summer itu secara spiritual dan secara emosional mungkin ya kamu ini adalah orang yang romantis. Makanya sebetulnya berdasarkan pengalaman ini harusnya kamu tuh sudah mulai untuk berpikir ke depan. Mungkin kamu bisa mengalihkannya dengan membuat sesuatu yang baru. Ini kalau aku lihat ya, daripada mikirin cinta, solusinya bukan dengan melupakan cinta, tapi dengan menambah kesibukan. Misalnya dengan bekerja, terus membuat proyek baru, sehingga kamu tuh ada kesibukan gitu loh. Kamu nggak prioritas sama orang ini, while dia mengerjakan apa yang patut dia kerjakan. Kamu juga di sini jangan mikirin terlalu dalam dengan hubungan ini. Kalau jodoh kan juga nggak kemana, gitu. Selalu berprinsip gini kalau aku pisah sama orang, pergi dan datang, itu semua udah diatur. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali, in return, ataupun nggak sama sekali, itu nggak masalah. Tapi secara spirituality, kalau kamu udah merasa kayak ingin meninggalkan, nggak apa-apa, nggak ada yang larang kamu. Yang kamu merasa terlarang dan kamu tidak berani karena pikiran kamu masih ada kasihan sama orang ini. Tapi orang ini juga sudah pasrah, ibaratnya tidak bisa memberikan apa yang kamu mau dengan cepat. Gitu ya. Ada kartu High Priestess. High Priestess ini adalah waktunya kamu, waktu yang tepat untuk kamu stop dulu pikiran-pikiran dan merefleksikan waktu kamu untuk mikirin hal ini. Nggak usah ambil aksi apa-apa, istirahat aja. Perbaiki jiwa kamu secara spiritual, dan kalau kamu di sini sudah ada niatan untuk melepaskan, itu lebih baik. Ibaratnya break dulu. Kasih waktu untuk diri kamu sendiri, merenung. Apakah dia ini jodohku? Kadang orang itu ya teman-teman, kalau kita berkorban dengan akta sesuatu yang kita mau banget kita lepasin, kita akan dapat gantinya loh. Itu yang kamu mungkin belum siap. Kamu nggak mau kalau nggak dia. Kalau misalnya dijual cloningannya, mungkin kamu sama cloningannya, gitu kan? Cuman di sini kan realita nggak kayak gitu. Kamu terus menarik energi orang ini, tapi ternyata dianya punya masalah major problem yang kamu pun nggak bisa bantu. Udah ketemu sama istri, belum lagi urusan sama keluarga besar dan lain-lain misalnya. Apa yang bisa kamu bantu? Nggak ada. Selain dia merelakan dan melepaskan kamu, dan dia ya jalan dengan pasangannya dengan keadaan yang seperti ini aja. Tapi apakah dia nanti stop stalking kamu? Belum tentu. Dia di sana bisa melihat kamu, oh bahagia dia sekarang tanpa aku, oh dia sukses sekarang tanpa aku. Kita lihat aja.
Kadang-kadang kan kamu kan merasa di sini tersakiti pasti, ya kan? Di sini merasa tersakiti, merasa aku udah nunggu, udah ini dengan harapan seperti ini, tapi nggak ada kepastian, gitu. Semua itu nanti akan terbalik ya teman-teman. Ini ingat omonganku, misalnya, dikala kamu sudah bahagia, dikala kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kamu, mungkin kalau kamu prioritasnya ada beberapa yang bukan masalah cinta, mending kamu sendiri daripada, karena ada cewek kayak gitu ya, udah menikah, udah males cari cowok gitu. Tapi ada juga cewek yang butuh pasangan dan masih terus mencari. Dikala kamu sudah mendapatkan, mungkin kalau seperti aku lebih suka bekerja gitu loh. Lelaki itu kalau aku mau gampang, ada yang kayak gitu, adalah yang tertarik gitu kan. Jadi kamu nggak perlu ngoyo untuk ke sosial media, kenalan ini itu. Tapi ada juga cewek yang atau cowok yang kalau nggak nyari nggak dapet. Itu tergantung aura ya, biasanya gitu. Dan kalau aku sendiri misalnya patah hati ya, being a single mom, itu aku punya fokus adalah ke anak aku. Jadi untuk masalah cinta sebetulnya aku mengorbankan diriku untuk kebahagiaan anakku. Jangan sampai aku mikirin cinta melulu, aku nggak bisa berkarya. Itu sih kalau prinsip aku ya. Ada kartu King of Spring di sini. Kamu harus menjadi seorang lion. Ini ya, sudah saatnya kamu menginspirasi orang lain. Walaupun ini agak sedikit drama, dramanya adalah drama percintaan, tapi kamu punya sesuatu yang dia bisa lihat gitu loh, tunjukin bahwa kamu tuh happy. Nggak ada dia, nggak ada bantuan dia. Mana ada lagi orang yang sebaik aku menunggu kamu. Ada kata lion di sini. Now your moment to step up to a leadership role. Nah, ini beberapa di antara kamu yang mungkin patah hati sambil bekerja di kantor. Jangan sampai posisimu turun ya teman-teman. Jadi harus namanya kamu benar-benar yang kayak bisa menunjukkan dengan patah hati larinya ke kerja gitu. Jangan membelakangi spotlight karena kamu butuh itu. Jangan sampai emosional kamu mengenai mengenai cinta mengganggu aspekmu yang lain, aspek kehidupan kamu yang lain. Aspek kehidupan yang lain itu bukan hanya dengan cinta, tapi dengan materi, dengan kasih sayang, dengan sosial kamu. Jangan ditutup ya. Fokus sama planning. Misalnya planning aku tahun depan aku mau beli rumah, fokus gitu dulu. Masalah cinta ini bisa menyusul. Cinta tuh bukan segalanya. Tapi aku sudah merasa materiku besar kak. Aku sudah digaji misal 50 juta per bulan, tapi aku mencari cinta. 50 juta per bulan itu kamu masih bisa membuat sesuatu yang lebih kreatif. Apa? Kamu ngejar seseorang yang sebetulnya antara pasti dan gak pasti. Mau kamu stuck atau kamu terus berjalan? Kamu dengan gaji misalnya 50 juta, apakah tidak punya goals? Mau apa? Atau uang kamu habis ke dia? Itu pilihannya. Tapi cobalah untuk sehat. Kita diajarkan bahwa kita itu punya namanya perlindungan diri, perlindungan pikiran gitu loh. Kayak kita ini punya asuransi sama diri kita sendiri gitu. Kalau kamu sedih, pasti ada healing, ada penyembuhan, ada recovery, dan itu nanti akan dapat sesuatu yang berkah lainnya. Kalau seandainya kamu di sini tetap stuck dan tetap membuat luka ini menganga sampai kamu depresi dan lain-lain, tandanya kamu kurang sibuk, kamu kurang mendekatkan diri secara spiritual, kamu kurang bisa melihat bahwa dunia itu luas loh.
Kamu melek aja itu rasanya tuh udah banyak. Misalnya kamu melek, kamu bangun dari tempat tidur, itu ada TV misalnya, ada lemari, banyak hal lain yang bisa kamu explore sebetulnya. Ibaratnya gitulah, dengan dua mata kamu. Banyak hal positif yang bisa kamu lakukan, banyak hal positif yang bisa kamu dengarkan, banyak hal positif yang bisa membuat kamu senang, contohnya nonton film. Intinya begini, jangan pernah memaksakan sebuah keinginan kita terhadap orang yang kemampuannya itu tidak mumpuni. Contoh, kamu punya mobil cuma 1200 cc. Kamu suruh ngebut ngelawan yang 2000 cc, ya nggak akan bisa. Hancur. Begitupun kamu refleksikan sama dia kondisinya gimana nih? Ya kan? Kita akan ambil kesimpulannya. Apakah pada intinya orang ini akan menikahimu? Kita akan lihat ya, apakah intinya orang ini pada akhirnya entah di tahun berapa akan menikahimu. Ada kartu Ace of Cups in reverse. Oke. Jawabannya lebih seperti no. Ada kartu Nine of Cups in reverse. Artinya adalah mungkin dia bisa memberikan kamu sebuah cinta, ya, memberikan kenyamanan aja lah, rasa aman di situ. Tapi dia nggak bisa selalu ada buat kamu. Di sini dia lebih memilih banyak diam, nggak ada rencana, dan masih lama. Aku boleh bilang ya, kamu sama dia ini bukan jodoh yang benar-benar tepat. Mungkin kalian bisa bersatu secara emosional tapi tidak bersatu secara physically. Apakah energi ini bisa berubah? Bisa, gitu. Tergantung dari dia seberapa cepat dia bisa bangkit. Tapi namanya jodoh kan nggak bisa dipaksa ya. Apalagi kalau dia sudah punya orang kedua atau dia udah punya pasangan lain dan kamu orang ketiganya, itu it's impossible. Ya, ini buat kondisi-kondisi ini. Apa yang akan terjadi ke depannya? Five of Swords. Konflik lagi. Karena kamu memaksakan sama seseorang yang sebetulnya tidak bisa memberikan sesuatu sama kamu. Jadi jangan bersedih ya teman-teman. Kalau misalnya memang ini tidak bisa menjadi tujuan kamu untuk hidup bersama, nggak apa-apa. Kamu fokus dengan apa yang aku bicarakan. Semua orang itu pasti ada jodohnya, dan mungkin kamu masih stuck sama orang ini. Dengan kamu melepaskan, pasti nanti akan mendapat berkat lain. Berkat itu macam-macam, sumber itu macam-macam. Bisa nanti kamu dapat pasangan baru, bisa kamu makin kaya, bisa kamu makin happy. Enjoy aja dengan hidup kamu. See you when I see you. I love you. Bye bye.